لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا أنبتنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يرشد أنفسنا وحبانا وعلى آلك الأطهار عن بسرك الأسماء فهم شكر النجاة عنانا وعلى صحابتك الكرام أمته كأسبحوا لولائه وعدوانا والتابعين لهم بصدق ما حداها بالمودة هيج أشجانا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita agungkan para habaib yang hadir bersama kita malam hari ini, para alim ulama, pewaris Nabi besar Muhammad, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua pengurus Masjid At-Taqwa yang kita cintai, ketua panitia pelaksana Arba'in dan Maulid Nabi besar Muhammad di malam hari ini, hadirin hadirat terutama orang tua kita yang hadir bersama kita, Umi Zainal Idrus, Umi Satra Idrus, Nabi Muhammad Al-Habsyi, tadi ada Min Al-Ba'bud dan ketua Rabitul kita Habib Hadi Al-Haddad dan tamu kita yang datang dari Makassar, ketua Rabitul Habib Hussein Hamid. Mungkin para abad yang telah saya sebutkan yang tidak mengulangi rasa hormat takdim saya terhadap mereka dan para alim ulama tokoh agama masyarakat. Alhamdulillah. Tadi kita dengarkan Maulid Syamsul Turab atau yang lebih kita kenal dengan Maulid Habsyi, yang di dalamnya diungkapkan tentang kemuliaan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah setiap malam kita membacanya, menyimaknya, mendengarkannya, menikmatinya. Dan Maulid yang kita dengarkan tadi, yang kita baca tadi, yang kita simak tadi bukan hanya sekedar bacaan. Ia merupakan ungkapan dari hati nurani yang paling dalam oleh seorang ulama di masanya terkemuka yang betul-betul mengenal, mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia tahu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia tahu Nabi besar Muhammad merupakan panutan bagi kita sebagai umat, dan beliau sadar bahwasanya umat tidak akan pernah menjadikan nabinya panutan atas setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku, lahir batinnya siapapun dia,
saat, waktu, tingkah laku, detik nafasnya. Kalau andaikan ada seseorang mukmin muslim yang seperti itu, yang ia membaca Al-Quran terus ia kenal kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, maka kita pastikan dia betul-betul telah membaca Al-Quran dan betul memahami Al-Quran. Walaupun kemuliaan Nabi besar Muhammad tidak ada yang tahu satupun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menganugerahkan kemuliaan itu terhadap Nabi besar Muhammad. Tapi andaikan ada seseorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang membaca Al-Quran, yang menyangka dirinya mengerti, paham akan Al-Quran, tapi ia tidak kenal dengan Nabi Muhammad, enggak untuk kumpul di acara-acara seperti ini yang dengannya kita mengenal Nabi besar Muhammad, atau tidak peduli apa yang ada kaitan dengan Nabi besar Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, maka kita pastikan ia belum membaca satupun huruf dari Al-Quran, apalagi membaca semuanya, apalagi mampu memahami semuanya, apalagi menjadikan semua yang ada di dalam syariat dalilnya, nasnya adalah Al-Quran kembali kepadanya. Andaikan ada seseorang mukmin membaca, mendengar, menyimak, memahami, berupaya apa-apa yang telah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad dari sabda-sabda Nabi besar Muhammad, hadis-hadis yang diungkapkan, diurai oleh Nabi besar Muhammad, yang dikumpulkan oleh para ulama, yang bisa kita simak, kita bisa dengar dan kita bisa pahami, maka kita pun akan memastikan bahwasanya siapapun yang membaca hadis Nabi Muhammad pasti akan kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi besar Muhammad pun mengenalkan dirinya kepada kita sebagai umat. Baik kemuliaan yang Allah berikan kepadanya saat ia hidupnya, baik kemuliaan yang Allah berikan kepadanya saat ini sedang di alam barzahnya, apalagi kemuliaan yang Allah berikan kepadanya setelah dibangkitkan kelak dari alam barzahnya, tatkala semua manusia berkumpul dan semua makhluk berkumpul. Ia sudah tegaskan semua itu di dalam sabdanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkannya untuk mengenalkan, mengungkapkan, membeberkan anugerah yang besar, kemuliaan yang agung yang Allah berikan kepadanya. Dalam tegas Allah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Andaikan ada seseorang yang membaca kemuliaan itu yang sudah ditegaskan oleh Nabi besar Muhammad dalam sabda-sabdanya, masih tidak mengenal Nabi besar Muhammad, tidak ada untuk kumpul di acara seperti ini, enggak ada untuk mengungkapkan rasa gembira atas nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia dan semua makhluk, berarti dia belum baca hadis-hadis Nabi besar Muhammad atau belum paham satupun huruf dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad, apalagi mampu memahami banyak, dan belum bisa menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dalil dalam melakukan setiap kegiatan perbuatannya. Andaikan seorang baca Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad masih tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad, maka ulama pun berupaya untuk mengumpulkan karya-karya syama'il sirah Nabi Muhammad, di antaranya karya yang kita kenal dengan maulid. Di dalamnya Allah diberi mereka ungkapkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, seperti maulid haji yang luar biasa dalam mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pasal pertama sampai yang terakhir. Dikenalkan kita oleh Habib haji dan semua pengarang maulid yang ada dikumpulkan dari banyak kisah, cerita, sejarah syama'il Nabi besar Muhammad, menjadilah karya yang singkat yaitu diberi nama maulid. Untuk apa? Gunanya mengenalkan kita akan sosok agung Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita memang tidak bisa mengenal Nabi Muhammad melalui Al-Quran, kalau memang kita tidak mampu mengenal Nabi Muhammad dari hadis-hadis Nabi Muhammad yang jelas langsung dari lisan Nabi Muhammad, maka kita pun diharap dan mungkin mereka menjadikan barangkali mereka bisa memahami mengenal Nabi Muhammad melalui karya-karya mereka, lisan-lisan mereka para ulama-ulama pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak paham, pasti diragukan imannya. Kalaupun tidak paham kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, pasti diragukan imannya. Kenapa? Karena iman kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ukurannya
ada, tidak, sempurna atau tidak, tergantung kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan hal itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam sabda yang sahih. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan menjadi beriman atau tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian, apapun yang dilakukan olehnya, sehebat apapun sujudnya, sebanyak apapun umrah hajinya, sebesar apapun sedekah zakatnya, dan setiap poin apapun dia dalam melaksanakan sujud di hadapan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, berpuasa dan lain sebagainya, hal itu tidak menunjukkan keimanan dan kesempurnaan keimanannya sampai akuna ahabba ilaihi, sampai pada satu titik puncak aku adalah selalu ahabba ilaihi, dicintai olehnya, min walidihi, dari kecintaannya terhadap orang tuanya, wa waladihi wan nasi ajma'in, anaknya dan semua manusia yang ada. Ketika ia cintai Nabi Muhammad, melebihi kecintaannya kepada selainnya daripada orang tuanya, anaknya, semua manusia termasuk dirinya dan apapun yang ada, maka karena itulah mulai pada puncak kita memiliki keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna, arti keimanan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Karena keimanan kepada Nabi Muhammad adalah keimanan kepada Allah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah kecintaan kepada Allah, dan tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Saking mulianya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun tegaskan kepada kita dalam surah At-Taubah dengan kalimat yang tegas, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai kekasih Muhammad, jika orang tua kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara kalian, jika istri kalian, jika kerabat keluarga kalian, jika harta yang kalian kumpulkan, jika bisnis usaha yang kalian takut untuk bangkrut baik, jika tempat tinggal yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, tapi kalian cintai semua itu dari kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad dan berjuang di jalannya, menempuh jalannya, fatarabbasu, Allah mengatakan, katakan kepada mereka, tunggulah hatta ya'ti Allah bihamdi, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah akan berbuat terhadap mereka? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah mengatakan, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Artinya kita masih dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang fasik. Seorang yang fasik adalah seorang pendosa besar ketika kita menjadikan selain Allah dan Rasulnya dari semua itu, dari orang yang paling dekat dengan kita, dari harta yang kita cintai, yang kita miliki. Kalau kita jadikan semua itu lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya, berjuang di jalannya, masih di mata Allah kita sebagai seorang fasik siapapun kita. Artinya untuk menjauhkan, membersihkan kita dari kecaman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan sendiri bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang fasik, maka kita harus berupaya, berusaha untuk apa? Untuk menjadikan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad lebih kita cintai dari semua itu. Maka alhamdulillah, ini adalah upaya yang besar yang kita lakukan. Tapi bukan hanya sekedar kita hadir, tapi kita dengan sebab hadir ini merupakan pacuan kita, motivasi bagi kita agar kita berusaha berupaya. Dan kita tahu tidak akan mungkin mulus jalannya, tidak akan mungkin mudah jalannya. Kenapa? Karena kita punya musuh lahir batin, nafsu, hawa, syaitan, dunia dan lain sebagainya. Tapi sebagai seseorang di antara kita mau berupaya, mau berusaha, insya Allah Allah akan bantu dia. Rasulullah pun akan bantu dia, dan hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah pun akan membantunya. Alhamdulillah, selagi ada niat, ada jalan. Dan Rasulullah mengatakan, man fatah li nafsi ma min abwabin niyati salihah fatallahu alaihi sabil, ma min abwabit taufiq wa ma bala alaihi salam. Mengatakan barang siapa yang membuka
datang di pulang kita tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada semangat, tidak ada harapan, maka putus hal itu di tengah jalan. Tapi kalau kita kembali pulang ke rumah, kita berupaya, kita berusaha untuk melakukan apa yang harus kita lakukan agar menjadi sempurna iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi seseorang mukmin yang sempurna dalam iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita baca Maulid. Kalau kita baca Al-Qur'an luar biasa. Bagaimana Allah kenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Dan karya bermaulid pertama adalah Al-Qur'an. Karya maulid pertama yang terbesar, tidak ada yang lebih besar darinya adalah Al-Qur'an. Itulah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena maulid itu tujuannya untuk lahir, agar lahirlah di mata kita, di telinga kita, di lisan kita, sekujur tubuh kita, hati kita, setiap saat waktu masa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Apa yang lahir? Cinta Nabi Muhammad. Sehingga mata tidak melakukan apa yang kecuali apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah lahir di mata itu cinta Muhammad. Begitu juga lisannya, telinganya, tangan, kaki, ucapan, perbuatan, hatinya, sehingga tidak terngiang dalam hati pikirannya kecuali apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan kita semua tahu Nabi Muhammad tidak mencintai kecuali apa yang dicintai oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepada engkau ya Muhammad anugerah fatarda yang membuat engkau selalu merasa ridha. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin ridha kecuali apa yang membuat ridha Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika turun ayat pada surat Al-Baqarah yang qiblatan tardaha, maka kami akan arahkan kau ya Muhammad dan umatmu ke kiblat yang kau ridai. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ma arada illa wa yusari'u fi hawa. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku tidak melihat Tuhanmu Allah kecuali ia bersegera untuk memenuhi apa yang menjadi keinginanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah segera untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita maulid saat ini ada 1000 orang atau lebih. Nanti akan maulid semua manusia tanpa terkecuali. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Dari bangsa iblis pertama sampai bangsa iblis nama yang terakhir, syaitan. Dari malaikat pertama sampai yang terakhir. Dari makhluk pertama yang Allah ciptakan sampai terakhir, akan Allah kumpulkan kelak sedari hari kebangkitan. Semua akan mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad. Semua akan melihat keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu maulid. Kita berupaya untuk mengenal kemuliaan keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kala itu muslim kafir, suka yang tidak suka maulid, akan mengadakan perayaan maulid Nabi besar Muhammad. Bukan hanya kita manusia, dari manusia pertama Nabi Rasul dan semua makhluk Allah akan merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah bercerita kepada kita akan hal itu. Beliau mengatakan, wa biyadi liwaul hamd yaumal qiyamah wa man dunahu tahta liwa yaumil qiyamah wala fakhr. Di tanganku akan berada liwaul hamd, bendera pujian. Yang memegang bendera itu, yang Allah berikan bendera itu adalah makhluk termulia yang dipilih oleh Allah, dan sekian makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dulu sampai akan datang. Akulah, kata Rasulullah, yang akan memegang bendera itu. Adam wa man dunahu, Nabi Adam dan orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Yang mana manusia adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian makhluk pilihan Allah, arti Adam dan semua malaikat, semua makhluk penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan berada di bawah bendera. Hari kiamat wala fakhr, kata Nabi Muhammad, tidak sombong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kala itu Allah tunjukkan keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan kala itu semua mereka akan memuja-muji Nabi Muhammad. Itulah maqamul mahmud, maqam yang terpuji yang Allah anugerahkan kepada hanya satu hamba, yaitu Nabi kita Muhammad. Itulah maqamul wasilah, maqam yang hanya Allah berikan kelak di hari kiamat hanya kepada satu hamba. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa sebelum kita merayakan secara paksa nanti di sana, dirayakan
maulid di sini. Kenapa? Kalau di sana kita tidak akan tergolong kelompok hamba-hamba yang selamat. Kita akan tergolong kelompok hamba-hamba yang diberikan oleh Allah keringanan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan bagi kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kala itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu al idhabana bi wujudil mustafa al hadi Muhammad. Bagi Tuhanku aku lantunkan segala puji dan syukurku yang tidak mampu dihitung oleh bilangan-bilangan yang ada. Kenapa? Idhabana bi wujudil mustafa al hadi Muhammad. Karena Allah telah memberikan kita anugerah berupa wujudnya, adanya di tengah-tengah kita seorang pilihan Allah membawa hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau menegaskan bahwasanya anugerah terbesar dan yang menjadi anugerah terbesar bagi kita umat Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Lebih dari Islam yang Allah berikan kepada kita, karena Islam yang Allah berikan kepada kita, kita dapatkan wasilah Nabi Muhammad. Lebih dari iman yang Allah berikan kepada kita, karena iman yang Allah berikan kepada kita, kita dapatkan wasilah Nabi Muhammad. Karena itu ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat nikmat yang paling agung, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita umat, lahirnya Nabi Muhammad. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita umat, lahir Nabi Muhammad. Kenapa? Karena lahir di awal lahir Nabi Muhammad, maka lahirlah hidayah, lahirlah cahaya, lahirlah namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan lahirlah segala kebaikan, dan matilah saat itu segala kemusyrikan dengan lahirnya Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Cahaya tatkala saat dia lahir yang memenuhi bumi sampai langit, dari ufuk barat sampai ufuk timur. Bumi di malam hari itu menjadi terang bagaikan siang hari, bahkan lebih dari saat terangnya siang hari. Dan tidak ada satupun berhala yang ada di kota Mekah dan seluruh penjuru bumi saat itu dari barat sampai timur kecuali berjatuhan berkuburan satu demi satu, sehingga tidak tersisa satu pun berhala kecuali kubur dimanapun dia berada di seluruh namanya bumi dari barat sampai ke timur. Dan karena itu ada api yang belum pernah padam di kota Persia selama 1000 tahun. Ada riwayat selama 2000 tahun api itu tidak padam sehingga disembah oleh penduduknya. Maka di malam hari itu api itu pun padam. Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang Nabi Musa. Dan kalau Allah ingin cerita kepada kita tentang Nabi Musa, karena Allah yang harus angkat sendiri, Allah yang harus turun tangan sendiri untuk cerita tentang Nabi Musa. Kenapa? Agar kita tidak mendustakannya, percaya 100%. Maka pun Allah angkat cerita Nabi Musa. Di mana Allah angkat cerita Nabi Musa? Allah angkat cerita Nabi Musa dalam Al-Quran sebelum lahirnya Nabi Musa. Coba lihat, sama ada Al-Quran dengan Maulid. Allah ketika ingin angkat cerita Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala angkat sebelum lahirnya Nabi Musa. Ketika saat Fir'aun dikejutkan akan lahirnya seorang bayi dari Bani Israel yang dibawa berita itu oleh para normannya, orang-orang pintarnya, akan lahir satu bayi dari Bani Israel yang akan menyebabkan hancur binasanya Fir'aun dan semua yang dimiliki olehnya. Maka Fir'aun mendengar berita itu dari orang pintarnya, dia percaya. Maka ia takut. Fir'aun takut, yang sudah merasa menjadi Tuhan, mengaku berikrar menjadi Tuhan untuk kaumnya, umatnya, ia pun takut. Kenapa? Karena ia sadar berita yang dibawa oleh para normannya itu, orang pintarnya itu betul adanya. Maka ia pun takut. Saking takutnya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala cerita bahwasanya ia perintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi lagi yang lahir dari Bani Israel. Maka ulama ahli tafsir mengatakan tatkala itu kurang lebih terbunuhlah 70.000 bayi dari Bani Israel untuk mencari satu bayi yang sebab hancurnya binasanya Fir'aun dan apa yang dimiliki olehnya. Subhanallah, dalam surat Al-Qasas secara tegas Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Allah tegaskan, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'ilu minal mursalin. Fattakhadhu
mursalin. Aku pasti akan kembalikan ia kepadamu dan aku akan jadikan ia termasuk para utusan Rasul. Maka Allah mengatakan, diambillah anak itu oleh keluarga Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, amat jenderalnya dan tentara mereka berdua salah dalam berbuat. Yang mereka bunuh 70 ribu itu ternyata tidak benar. Yang benar itu yang diambil oleh mereka, yang diasuh oleh mereka, yang dibesarkan oleh mereka, yang dididik oleh mereka dalam istananya Fir'aun. Ialah Nabi Musa. Sampai Allah cerita binasanya celakanya Nabi Fir'aun di tangan Nabi Musa. Habislah kisah tentang Nabi Musa. Di situ Allah ceritakan dari sebelum lahirnya Nabi Musa, saat lahirnya Nabi Musa, sampai seorang bayi Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun, sampai Allah angkat yang menjadi seorang Nabi Rasul, sampai Fir'aun binasa di tangan Nabi Musa. Coba buka surat Al-Qasas, biar nanti kalau ada di luar ada yang mengatakan boleh ada dalil yang dibuka nih, dalilnya Al-Quran, baca sendiri bilang apa yang dibaca selama ini. Allah ketika ingin cerita akan cerita Nabi Isa, Allah akan cerita dulu tentang Ummu Isa, Siti Maryam. Kenapa? Karena ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ingin angkat cerita Nabi Isa. Kenapa? Seorang Nabi Rasul yang lahir tanpa seorang ayah, maka harus diangkat cerita tentang kemuliaan Bunda Maryam. Maka diangkatlah oleh Allah, diungkaplah oleh Allah, dikuatlah oleh Allah tentang kisah lahirnya Siti Maryam dalam surat Al-Imran. Surat yang selalu kita baca ketika bertasmiyah. Ketika bertasmiyah kita pasti baca surat itu dalam kurang lebih ayat 33 kalimatnya innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala alamin dan seterusnya. Sampai wa inni samaituha Maryam wa inni uidha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, sampai kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sampai nampak Allah ceritakan tentang lahir Siti Maryam, sampai nampak karamah, hal yang luar biasa yang terjadi pada Siti Maryam di tempat khalwatnya Siti Maryam. Seperti saat di tempat ini di masjid, salah satu di masjid namanya Aqsa sana, ada tempat yang dikhususkan untuk Nabi Allah Zakaria mendidik namanya Siti Maryam, ditaruh di tempat khalwatnya, sehingga setiap kali Nabi Allah Zakaria berjumpa datang ke tempat khalwat Siti Maryam, selalu Nabi Allah Zakaria temukan buah rizki yang bukan ada pada tempatnya, dan dia tahu Siti Maryam itu setiap namanya kamarnya ada penjaga, ada berlapis-lapis kamar, bukan hanya satu lapis kamar, ada penjaga yang selalu mengawasi pintu kamar dan tidak boleh masuk kecuali Nabi Allah Zakaria memenuhinya. Tapi setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke tempat khalwatnya Siti Maryam, wajada indaha rizqan. Kalimat yang tegas dari Allah. Kullama dakhala, setiap kali ia masuk, alaiha Zakaria mihrab, untuk menjumpainya Nabi Allah Zakaria mihrab, tempat mihrabnya Siti Maryam, bagian kalimat yang tegas jelas. Wajada indaha rizqan. Setiap kali itu pula yang mendapatkan di sisi Siti Maryam rizki, ada yang katakan buah yang bukan pada musimnya. Maka lantas Nabi Allah Zakaria merasa heran. Pertama, kedua, ketiga, kok ada. Maka ia pun bertanya kepada Siti Maryam, ya Maryam, mana lagi anda? Ya Maryam, bagaimana kau dapatkan buah ini? Maka jawablah Siti Maryam, huwa min indillah. Ia datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mampu memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa diduga oleh hamba. Masya Allah. Ketika Nabi Allah Zakaria mendengar kalimat itu dari Siti Maryam, maka Nabi Allah Zakaria pun tidak melewatkan kesempatan untuk apa? Untuk berdoa di tempat itu. Kenapa? Karena itu tempat yang Allah muliakan. Kenapa? Karena di situ ada hamba yang Allah muliakan. Siapa hamba itu? Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Allah pun lantas menyatakan kepada kita, di situlah maka Nabi Allah Zakaria berdoa memohon kepada Tuhannya Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Allah Zakaria kala itu yang sudah tua umurnya, istrinya sudah tua dan mandul, istri tidak bisa anak, doa di tempat tersebut Allah beri
firman kasih Allah dalam surat Maryam, cerita tentang bagaimana prosesnya, proses hamilnya Siti Maryam dan proses lahirnya Nabi Allah Isa. Sudah diceritakan sebelumnya tentang kemuliaan Siti Maryam, sehingga kita tahu ini perempuan baik-baik, ini perempuan saleh, ini perempuan waliyah. Allah menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran, karena siddiqah, perempuan yang siddiq, yang sungguh-sungguh dalam mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya hanya kepada Tuhannya Allah, sehingga yang dapat maqam siddiqah di sisi Allah, maqam kewilayahan, maqam kewalian yang paling tinggi, yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Maqam kedudukan setelah para nabi, maqam siddiqin Allah berikan kepada Siti Maryam. Artinya ini perempuan yang baik, perempuan salehah, perempuan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang tahu mana yang benar, mana yang salah, perempuan yang mustaqim istiqamah dalam menjalankan kebenaran. Baru dalam surat Maryam Allah ceritakan bagaimana prosesnya hamilnya Nabi Allah Isa dan lahirnya Nabi Allah Isa. Maulid bukan? Maulid bukan? Siapa yang pertama kali bikin maulid? Allah. Mana dalil maulid? Al-Quran. Kalau selama ini ada yang masih cari dalil maulid, berarti selama ini belum baca Quran. Kalau masih ada saudara kita muslim yang mengatakan maulid itu bid'ah, berarti ini ucapannya bid'ah. Ini manusia bid'ah. Ini manusia yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan bid'ah itu menyatakan Al-Quran bid'ah. Kenapa? Karena pertama kali yang bercerita tentang maulid adalah Al-Quran. Dari 1400 tahun yang lalu ini Al-Quran dibawa. Di dalamnya ada cerita maulid. Barang siapa mengatakan maulid bid'ah, berarti ia mengatakan Al-Quran. Kalau Al-Quran bid'ah, menyatakan Al-Quran bid'ah, hukumnya apa? Kafir, murtad. Sadar atau dia tidak sadar? Sadar atau tidak, dia tidak sadar. Begitu juga Nabi Muhammad mengungkapkan tentang kemuliaannya, di antaranya kemuliaan yang Allah berikan saat lahirnya. Ketika ditanya beliau Nabi Muhammad tentang seorang yang puasa di hari Senin, dia mengatakan, aku dilahirkan di hari Senin, aku diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi rasul di hari Senin, aku hijrah, dan semuanya Rasulullah menjelaskan tentang hari Senin. Begitu juga tentang sabda-sabda Nabi Muhammad yang menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka bukan maulid seperti kita. Kalau kita maulid hanya ada waktu, batas waktu. Malam kita kumpul bersama, setiap malam mengadakan arba'in. Tapi pagi, siang, sore kita lupa dengan Nabi Muhammad. Kita urus dunia kita lupakan Nabi Muhammad. Tapi kalau sahabat enggak, walaupun mereka bersama Nabi Muhammad, mereka tidak bersama Nabi Muhammad. Yang ada dalam benak pikiran mereka, hati mereka adalah Nabi Muhammad. Mereka lebih hebat, lebih getol, lebih luar biasa dalam mengadakan maulid seperti kita. Maulid mereka sejak ucapan, perbuatan, dari bangun setidur sampai tidur kembali, dimanapun mereka, di apapun profesi sosial mereka selalu bermaulid, cuma tidak seperti kita. Karena kita mengadakan maulid seperti ini karena tidak ada hadapan di hadapan kita lagi Nabi Muhammad, ada di hadapan mereka Nabi Muhammad. Mereka bermaulid dengan membaca Al-Quran dan duduk bersama Nabi Muhammad. Di setiap ucapan, gerakan mereka selalu mereka mengenang Nabi Muhammad. Bahkan ketika mereka di rumah, mereka mengingat Nabi Muhammad. Kalau kita kan pulang rumah lupa dengan Nabi Muhammad, lupa atau ingat? Bahkan apalagi besok berhenti, apalagi kalau sudah di pasar, di kantor, apalagi sudah di barang dan dagangannya, ibu dan namanya dagang wadai, nasi uduk dan lain sebagainya, lupa kita sudah dengan Nabi Muhammad. Tapi sahabat tidak lupa dengan Nabi Muhammad. Kira-kira hebat sahabat dalam merayakan maulid Nabi Muhammad atau hebat kita? Hebat sahabat. Cuma yang ngomong maulid bid'ah tidak ngerti, tidak paham, karena tidak tahu sejarah. Baca Al-Quran tapi tidak paham, baca hadis tapi tidak paham, tidak pernah baca kitab sejarah. Kalau mereka baca kitab sejarah tentang para sahabat, mereka akan paham semuanya merayakan maulid Nabi Muhammad. Apa itu maulid? Maulid itu tujuan singkatnya mencintai Nabi Muhammad dengan seluruh hati dan jiwa, lahir batin. Itulah yang ada pada semua kalangan sahabat, baik yang besar, yang kecil, tua, muda, laki, binian. Ketika ada seseorang sahabiah
Rasulullah pulang dari peperangan, satu peperangan, maka ia bergegas untuk menghampiri para tentara yang bersama Rasulullah yang pulang dalam peperangan. Maka ia pun bertanya kepada sahabat yang ada, "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Mereka mengatakan, "Ya, mereka tahu ini ibu, ini Masya Allah, ibu sabar, Rasulullah sehat afiat selamat, sabar bu, yang ayahmu namanya suamimu meninggal." Mereka mengatakan, "Aina Rasulullah? Mana Rasulullah?" "Ibu sabar bu, anak ibu meninggal, saudara ibu meninggal dalam kubur." Mereka mengatakan, "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Ibu Rasulullah sehat afiat selamat. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW baru mengatakan, "Kullu musibah ba'daka jalal ya Rasulullah." Semua musibah yang menimpaku ini, suamiku meninggal, ayahku meninggal, saudaraku meninggal, anakku meninggal, setelah aku melihat engkau dalam kondisi sehat afiat selamat, itu ringan ya Rasulullah. Itu kecintaan para sahabat dengan Nabi Muhammad. Semua kalangan mereka. Kalau kita, wallahu, tapi alhamdulillah ini upaya dari setiap kita, tapi harus kita tingkatkan. Jangan sampai hanya sekedar rutinan yang kita lakukan. Dan kita harus Allah dalam ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, amalan kita. Ya paling minim bu anfusakum wa ahlikum. Paling minim kita mampu menjaga diri kita dengan modal yang paling baik, cara yang paling tepat, cinta kepada Nabi Muhammad dari neraka Allah. Mampu kita akan dengan sebabnya menjaga istri kita dari neraka Allah. Mampu kita dengan sebabnya menjaga anak keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu. Tapi tanpa modal cinta kepada Nabi Muhammad sulit. Menjadi seorang suami yang ideal bagi istri sulit. Menjadi seorang istri yang ideal bagi suami sulit. Menjadi orang tua yang ideal bagi anak sulit. Menjadi anak yang ideal bagi orang tua sulit. Kenapa? Cinta. Coba kalau kita cinta, insya Allah, karena cinta itu menghasilkan suatu perbuatan, ucapan, tingkah laku yang baik sesuai apa yang diinginkan oleh yang dicintainya, walaupun berat untuk dilakukan olehnya. Itulah cinta. Sampai ada pepatah di tengah-tengah kita, tai ayam rasa coklat. Betul kan? Kenapa? Itu ungkapan dari cinta. Walaupun pahit, walaupun kotor, walaupun berat, tapi kalau dari yang aku cintai, maka rasanya coba ini Pak, coba ini. Karena kita paling minimal kita harus berupaya tahun ini dengan hadirnya kita di majelis Arba'in, Maulid Arba'in, dan di maulid-maulid yang lainnya, untuk kita sampai kita hadir, kita merindukan Nabi Muhammad. Kita merindukan Nabi Muhammad agar kita bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena ada di tempat ini yang berumur yang 60 tahun, yang 70 belum mimpi sekalipun dengan Nabi Muhammad. Maka harus kita datang ke tempat ini dengan rasa rindu, dengan harapan yang penuh kepada Allah. Paling tidak ya, mudah-mudahan bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau sahabat mereka langsung melihat Nabi Muhammad, sama Nabi Muhammad. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Kelebihan yang Allah tetapkan bagi mereka itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi Allah masih berikan kita kesempatan. Rasulullah mengatakan, "Wa syauqa li ikhwani," di hadapan para sahabat. Apakah rindunya aku dengan para saudara-saudara, sambil meneteskan air mata Rasulullah kalau mengatakan kalimat itu, merindukan kita yang ada di malam hari ini. Sahabat bertanya, "Walasna ikhwanak ya Rasulullah? Bangga kami ini para saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Apa tegas Rasulullah? "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabat-sahabatku. Ikhwani nasun ya'tuna min ba'di. Saudara-saudaraku yang aku rindukan saat ini adalah orang-orang yang akan datang setelah masa hidupku. Dalam riwayat, amanu bi wa lam yaruni. Mereka beriman kepada aku. Mereka mencintai aku, tapi mereka tidak pernah melihat. Dalam kalimat lain mengatakan, "Ibadullah hadullahi bi ahlihi wa imanihi." Setiap mereka, kata Rasulullah, karena keinginannya yang besar untuk bisa berjumpa dengan aku, kata Rasulullah, andaikan ia punya harta sebanyak
yang aku lindungi. Artinya ada di antara tengah-tengah kita manusia-manusia yang seperti itu. Andai kan ia punya yang ia miliki, bahkan nyawanya pun ia akan korbankan demi untuk berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan salah satu kita di antara mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak harapkan keberkahan Nabi Muhammad untuk kita. Karena ada sebagaimana di masa Nabi Muhammad, ada orang-orang yang Allah muliakan sebagaimana dengan Nabi Muhammad. Adapun orang-orang yang Allah hinakan sebab tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ditulis oleh Allah seperti di golongan Abu Jahal, Abu Lahab karena tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal Allah sudah titip kepada kita iman kepada Nabi Muhammad. Mudah Allah jadikan kita kelompok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan kelompok sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang berjumpa kala dengan Nabi Muhammad diagunkan dimuliakan oleh Allah sebab iman dan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad dan ingin bersama Nabi Muhammad. Dan kebersamaan kepada Nabi Muhammad itu tidak Allah hanya batasi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tidak Allah hanya berikan kepada mereka. Selagi ada Al-Quran diturun dan bisa dibaca, maka kebersamaan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang saat itu masih bisa menyentuh Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan salah khilaf kita, dosa yang menyebabkan kita jauh dari Allah dan Nabi Muhammad. Mudah Allah gantikan dosa itu kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kita berhubungan kita dengan Nabi Muhammad lebih baik insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menjadikan kita hamba pilihan untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan mimpi dan jaga, menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi kita dengar satu mukmin, satu mukminah, muslim, muslimah yang tidak atau enggan untuk hadir di majelis maulid seperti ini. Karena kita takutkan kalau mereka meninggal sebelum mereka bertobat kepada Allah, ditakutkan iman mereka melayang dari jiwa mereka, sehingga mereka dikatakan oleh Allah nanti kelak di hari kiamat, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan kita dan semua saudara kita, semua kaum muslimin dimanapun mereka berada, taufik hidayah darinya untuk kita dekat dengan Nabi ini, untuk kita cintai Nabi ini, untuk kita mengenal dengan Nabi ini dan menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan kita sebab wasilah Nabi ini dunia kita akhirat kita. Mudah-mudahan kita telah bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tudina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa min al-bas wa jima'na habibika Muhammad sallallahu alaihi wa auladina wa azwajina wa ikhwanina ashabul muslimin fi dari rahmatik wa masjidil rahmatik wa hadiya wa rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.